Assalamualaikum. Hai sahabat semuanya, selamat datang. Kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang menarik nih. Judul filmnya adalah Tofu. Film ini menceritakan sebuah benih kacang, yang ingin memiliki kekuatan dewa. Bagi sahabat yang sudah buka puasa nih, bisa duduk sambil nyantai, lalu siapkan cemilannya. Dan selamat menonton. Di awal film, diperlihatkan, kacang hidup bernama Dofu, yang sedang berlatih ilmu dewa. Agar dia diangkat menjadi dewa, seperti panutannya yaitu Dewa Lixuan, namun temanya yang bernama Dosu, tidak ingin lagi berlatih ilmu dewa, karena banyak bangsa mereka yang menghilang dan menjadi gila setelah mempelajari ilmu tersebut. Dan sekarang hanya tersisa hanyalah Dofu, satu-satunya kacang, yang masih mempelajari ilmu dewa. Lalu berpindah ke masa lalu, diceritakan seorang Raja Huainan, yaitu Lixuan. Yang sedang berlatih ilmu dewa, tiba-tiba sebuah batu meteor jatuh, yang dia yakini berasal dari negeri dewa. Dia membuat batu itu menjadi tungku ajaib. Dia memasukkan tanaman kacang untuk obat keabadian, namun kacang-kacang itu menjadi hidup, dan menjadi sebuah bangsa kacang. Mereka ini sangat menghormati Lixuan sebagai guru mereka, dan tanpa disengaja nih, mereka menciptakan makanan, yaitu makanan tahu. Di sini Lixuan mengajarkan para bangsa kacang, ilmu dewa. Dan terlihat salah satu dari mereka yaitu Dofu, yang selalu berusaha keras mempelajari ilmu dewa, namun dia belum menguasai apapun dari ilmu tersebut. Bertahun-tahun kemudian, Lixuan pergi menuju keabadian, setelah itu bangsa kacang terus berlatih ilmu dewa. Namun dari mereka ada yang menghilang dan juga ada yang menjadi gila. Dan yang tersisa hanyalah Dofu seorang yang berlatih ilmu dewa. Kemudian para bangsa Tofu membangun kota sendiri, di bawah lereng gunung, yaitu kota tahu. Dan di sana mereka melanjutkan usahanya dengan membuat tahu. Kembali ke masa kini, memperlihatkan Dofu yang sedang mempelajari ilmu dewa. Setelah itu Dofu mencoba untuk membantu penduduk di sana dengan menggunakan ilmu dewanya, namun mereka malah kabur, karena bangsa kacang sudah tidak menyukai ilmu dewa, karena itulah Dofu sangat dibenci oleh para bangsa kacang. Namun ada salah satu wanita yang tetap menyukai Dofu, dia ini adalah Doxiang. Dia selalu menyemangati Dofu yang sedih dan memberikan makanan untuknya. Namun ayah Doxiang adalah pemimpin bangsa kacang atau mayor, hal itu membuat Doxiang takut hubungannya diketahui oleh ayahnya. Karena ayahnya sangat membenci bangsa kacang yang masih mempelajari ilmu dewa. Setelah itu Dofu yang mendapatkan ramalan dari tusuk makanannya, langsung termotivasi kembali dan mendatangi museum dewa. Sesampainya di sana, Dofu melihat kacang hitam yang mencuri tungku ajaib. Dofu mencoba menghentikan kacang hitam tersebut, dan bertarung dengannya. Pertarungan pun terjadi sangat sengit antara Dofu dan kacang hitam. Hingga akhirnya tanpa disengaja Dofu menggunakan ilmu dewanya, dan membuat kacang hitam kabur olehnya. Secara bersamaan penjaga datang dan mengira Dofulah yang sedang mencuri tungku ajaib. Mengetahui itu Mayor menyuruh anak buahnya untuk membawa Dofu ke penjara di atas gunung. Di sini Doxian mencoba menghentikannya namun gagal. Dofu pun dibawa ke atas gunung. Setibanya di penjara, Dofu berada satu sel dengan kakek-kakek. Namun Dofu melihat kakek tersebut tidak asing baginya. Ternyata kakek tersebut adalah Guru Launi yang berada di dalam bukunya. Lalu Dofu memohon kepada Guru Luni untuk mengajari jurus-jurusnya. Guru Launi pun sanggup mengajari jurus-jurusnya tersebut. Keesokan harinya saat tahanan dikeluarkan untuk beristirahat, Dofu menyadari tahanan-tahanan tersebut menjadi gila karena mempelajari ilmu dewa. Kemudian Guru Luwani mengajari Dofu jurus-jurus yang dimilikinya. Dofu pun berlatih sangat keras hingga dia menguasai semua yang diajari Guru Luni. Kemudian Guru Luni mengatakan kepada Dofu untuk selalu sabar menunggu kenaikannya sebagai dewa. Beralih ke Doxian, yang sedang menjenguk Dofu. Di sana Dofu mengenalkan Guru Luwani kepada Doxian. Dan Dofu menyampaikan terima kasih kepada Mayor yang telah membawanya ke gunung itu. Hingga dia bisa mempelajari jurus dewa, yang diajari oleh Guru Luni. Namun Doxian menyuruh Dofu untuk berhenti mempelajari jurus dewa, agar dia bisa dibebaskan dari sana. Tapi Dofu tidak mau, dan membuat Doxian kecewa dan lalu pergi.
Setelah itu Guru Luni menyuruhnya pergi ke istana Lixuan agar cepat diangkat menjadi dewa. Namun Dofu tidak tahu cara keluar dari sel tersebut. Hingga Guru Luni pun melempar Dofu ke dinding sel. Hingga akhirnya Dofu berhasil keluar dari penjara tersebut. Doxian yang melihat Dofu kabur dari penjara, dia lalu mengikutinya. Dan menyamar sebagai ibu-ibu. Tapi penyamaran Doxian ketahuan oleh Dofu. Untungnya Dofu tidak mengenali penyamaran yang dilakukan Doxian. Dan menganggap Doxian sebagai ibu-ibu yang menaiki gunung. Mereka pun bersama-sama menaiki puncak gunung. Lalu mereka sampai di tepi sungai. Di sana Doxian melihat langsung Dofu yang sedang menggunakan ilmu dewanya. Dan membuat perjalanan mereka lebih mudah. Singkat cerita, kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Saat sedang beristirahat, Dofu menyadari suara ibu itu mirip dengan Doxian, dan membuat Dofu merindukan Doxian. Meskipun tahu yang sering dibuat Doxian tidak enak, dia bertekad akan membantu Doxian. Dengan kesaktian yang dimilikinya, jika nanti dia diangkat menjadi dewa. Singkat cerita mereka sampai di istana Lixuan. Kemudian Dofu menghampiri patung Lixuan dan memohon mengangkatnya menjadi dewa. Tiba-tiba muncul cahaya dari atas langit, dan Dofu diangkat ke atas langit sama seperti Lixuan. Nah, sesampainya di atas langit, Dofu mengira telah menjadi dewa dan bertemu Raja Lixuan. Kemudian muncul kacang hitam bernama Haida yang ternyata mereka berada di pesawat luar angkasa. Jadi selama ini Lixuan dikurung oleh mereka, bukan diangkat menjadi dewa. Haida ini mengurung Lixuan karena dia telah mencuri batu milik mereka yang jatuh ke bumi, dan diubah oleh Lixuan menjadi tungku ajaib. Dan pada akhirnya kekuatan batu itu, mengalir kepada bangsa kacang, yang membuat mereka menjadi hidup. Mendengar itu Dofu menjadi kecewa, dan meragukan niatnya menjadi dewa. Namun di sini Lixuan meyakinkannya, bahwa dewa itu memang ada. Kemudian anak buah Haida membawa Luxian ke hadapannya. Dan di sini Dofu baru menyadari bahwa ibu-ibu yang bersamanya adalah Doxian. Lalu Haida menyerang Doxian, menggunakan tungku ajaibnya. Hingga membuatnya menjadi benih kacang. Melihat hal itu, Dofu menjadi marah kepada Haida dan mencoba menyerangnya. Namun Haida menggunakan robotnya untuk menyerang Dofu. Dan akhirnya dia diserang oleh tungku ajaib. Dan membuatnya menjadi benih kacang seperti Doxian. Kemudian Haida memerintahkan pasukannya untuk menyerang bangsa kacang dan menyerap mereka menjadi benih kacang. Hingga kekuatan batu milik Haida kembali terisi. Sementara itu Dofu yang terlempar kembali ke tungku dia mengingat memorinya selama ini. Di alam bawah sadarnya dia bertemu dengan Doxian dan menyemangatinya. Dia memintanya untuk menempati janjinya. Lalu Doxian menghilang, hal itu membuat Dofu bertekad untuk hidup kembali dengan kekuatannya. Lalu Dofu dengan mudah melawan para kacang hitam yang menyerangnya. Setelah itu Dofu langsung berhadapan dengan Haida, hingga akhirnya Dofu berhasil menghentikan mesin yang menyerap bangsa kacang. Dan Dofu melanjutkan pertarungannya dengan Haida. Nah saat di awan Dofu melihat 7 bintang sejajar menuju negeri dewa pernah dikatakan Guru Loni. Kemudian Dofu menggunakan pedangnya dan ia meresap kekuatan di sana. Dia pun meyakini bahwa dia percaya kekuatan dewa itu ada dan dia menggunakan pedangnya untuk menyerang Haida. Hingga akhirnya Haida berhasil dikalahkan olehnya. Kemudian Dofu kembali ke pesawat, yang kan hancur dan menyelamatkan Liwan. Dengan kekuatan yang dimilikinya Dofu bisa melindungi Lixuan. Singkat cerita saking besar kekuatannya Dofu membuat kota tahu menjadi hancur lebur. Melihat hal itu Lixuan mengalirkan kekuatan pada tungku ajaib dengan dibantu kekuatan Dofu untuk mengembalikan kota tahu seperti semula. Dan tentunya juga menghidupkan bangsa kacang. Tapi hanya Doxian yang tidak kembali hidup. Karena telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Dofu. Hal itu tentu saja membuatnya menjadi sedih. Lalu mereka berdua diangkat menjadi dewa. Namun di sini Dofu menolak, dan memilih menemani Doxian yang sekarang telah menjadi kacang. Singkat cerita Dofu memenuhi janjinya kepada Doxian. Dia membuka toko tahu, dan terkenal dengan menggunakan kekuatannya. Setiap harinya Dofu selalu merawat Doxian dan berharap suatu saat nanti dia bisa kembali. Di akhir film setelah beberapa tahun, terlihat benih Doxian akhirnya mulai tumbuh. Nah, itulah alur cerita dari film Tofu. Gimana sahabat, serunya perjuangan Dofu demi belajar ilmu dewa, agar dia bisa diangkat menjadi dewa.
Walaupun nih, dia akhirnya memilih menempati janjinya kepada Dok Xiang, dan tidak menjadi dewa seperti yang diharapkannya. Oh, iya sahabat, jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan video saya yang terbaru. Wassalam.